gimana nih kabar kalian? Semoga diberi kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Apa jadinya jika kalian adalah seorang mantan gangster yang sangat barbar dan pada satu waktu istri kalian juga diculik oleh penjahat? Pastinya jiwa kebarbaran kalian meronta-ronta kan? Sebelum mulai ke alur filmnya, jangan lupa subscribe dulu rek, biar Mimin makin semangat dan arek-arek tidak ketinggalan film-film terbaru lainnya. Film dimulai dengan memperlihatkan sang karakter utama kita yang bernama Kang Dongchul. Kita sebut saja Dongchul dan sahabatnya Chunsik. Mereka bekerja menjadi kurir di pasar ikan yang mengantarkan seluruh permintaan para pedagang di pasar itu. Terlihat di pasar tersebut ada preman yang sedang memalak salah satu pedagang di sana. Orang itu bernama Hang. Hang juga banyak sekali hutang dengan Dongchul yang belum dibayarkan atas jasa pengirimannya selama berbulan-bulan. Tapi Dongchul mencoba bersabar dan menunggu itikat baik dari Hang untuk membayar semua hutangnya. Dan saat itu juga Dongchul mendapatkan sebuah telepon dari seorang teman lamanya yang ingin mengajaknya untuk berbisnis dan berinvestasi. Temannya menawarkan sebuah bisnis kepiting raja yang digadang-gadang akan membuat Dongchul menjadi sukses. Mereka juga mengiming-iming Dongchul jika mau berinvestasi. Dipastikan Dongchul akan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak dari investasi tersebut. Singkat cerita, setelah selesai bekerja, Dongchul pun menjemput istrinya yang bernama Jisoo untuk pulang bersama. Dalam perjalanan pulang, Dongchul berniat ingin memberitahukan dirinya yang sudah berinvestasi di kepiting raja. Namun dirinya tak enak hati ingin memberitahukannya. Karena saat itu, perekonomian mereka benar-benar sangat memprihatinkan. Yang dimana hutang mereka bahkan sampai banyak yang menunggak. Dan juga Jisoo terlihat tidak suka jika Dongchul berinvestasi di kala keuangan keluarga mereka sedang dalam masalah. Lantas, ia pun mengurungkan niatnya untuk menceritakannya sejujurnya kepada istri tercintanya. Kita beralih ke tempat di mana kita akan diperlihatkan pemeran begundal dalam film ini. Seorang penjahat yang bernama Jitai. Saat itu dirinya sedang berada di sebuah apartemen untuk mendatangi seorang bapak-bapak yang dimana tujuan dari si Jitai ini untuk menagih hutang bapak-bapak tersebut. Namun karena si bapak ini tidak punya uang untuk membayar semua hutang-hutangnya, Jitai yang mengetahui hal tersebut tidak pakai basa-basi. Dirinya ingin menghabisi bapak tersebut dengan cara yang cukup di luar nurul. Bayangkan mau digeprek sama batu rek. Namun saat Jitai ingin menghabisi si bapak, tiba-tiba anak perempuan dari si bapak tersebut pulang dan melihat mereka yang sedang menyiksa ayahnya. Jitai yang melihat si bapak ini punya anak perempuan yang cantik. Lantas ia pun mengurungkan niatnya untuk menghabisinya. Jitai akhirnya membawa anak dari bapak tersebut sebagai barter karena si bapak tidak dapat membayar hutang-hutangnya. Singkat cerita, saat dalam perjalanan pulang dari rumah si bapak tadi dengan membawa putrinya yang telah dibuat pingsan, namun tanpa sengaja anak buah dari Jitai malah menabrak mobil Dongchul yang saat itu juga akan pulang menuju rumahnya. Dongchul pun turun dari mobilnya. Dirinya turun tidak untuk meminta ganti rugi. Dia hanya meminta mereka untuk bersedia turun untuk difoto dan membuat laporan sebagai klaim garansi mobilnya secara baik-baik. Namun hal tersebut tidak ditanggapi baik oleh anak buah dari Jitai. Dia malah melemparkan beberapa lembar uang kepada Dongchul
untuk mengganti kerusakan mobilnya. Namun Jisoo yang melihat suaminya diperlakukan seperti itu, jelas Mbak Jisoo ini enggak terima lah Rek, dan memaki-maki anak buah dari Ji-tae. Ji-tae yang melihat istri Dongchul ngomel ke anak buahnya, lantas ia turun dan malah menghajar anak buahnya, serta menyuruh anak buahnya untuk meminta maaf kepada Dongchul dan Jisoo. Saat masalah selesai dan Jisoo ingin kembali ke dalam mobil, Ji-tae yang melihat Jisoo malah tertarik dengan kecantikan dari Mbak Jisoo ini Rek. Ya emang agak cabul Ji-tae ini Rek. Setelah kejadian itu, Dongchul pun mendatangi Hang di kantornya untuk meminta bayaran selama mengantar paket kepadanya. Karena sudah lama, Hang juga tidak membayar Dongchul selama berbulan-bulan. Dengan rendah hati, Dongchul meminta haknya karena ia sangat membutuhkan uang itu untuk biaya hidupnya. Namun si Hang ini malah kebanyakan alasan Rek, yang katanya nggak punya uang lah, bisnisnya macet lah, pokoknya bikin Mimin jadi ikut kesel juga sih. Akhirnya Hang memberi sebagian uang, tapi ini belum semua sebenarnya Rek. Karena Dongchul lagi BU banget, ya udah deh diterima aja sama si doi. Singkat cerita, beberapa bulan berlalu, Dongchul bersama sahabat karibnya menunggu kabar tentang kepiting raja investasi mereka. Saat itu juga, Dongchul mendapat sebuah telepon yang mengabarkan bahwa kapal pengangkut kepiting raja mereka malah harus ditahan di Laut Cina karena berbagai alasan. Dan alhasil, mereka harus menunggu lebih lama lagi untuk kepiting raja itu agar bisa sampai Korea. Chun-sik yang dari awal sudah mempunyai firasat buruk tentang bisnis ini mewanti-wanti agar Dongchul tidak all-in karena takut mereka akan menipunya. Malam harinya, Dongchul mengajak Jisoo untuk pergi makan malam di sebuah restoran mewah untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Di sana, Dongchul juga memesankan 1 ekor kepiting raja. Dongchul berusaha melayani istrinya dengan baik. Di luar prediksi BMKG, Mbak Jisoo malah mengajak Dongchul untuk bercerai karena keadaan ekonomi mereka yang sangat berantakan. Properti mereka juga akan disita oleh pihak bank jika mereka tidak dapat membayar semua hutang mereka. Bahkan untuk membayar kontrakannya, mereka sangat kesulitan. Di saat itu juga, Dongchul memberitahu Jisoo untuk tidak khawatir tentang keuangan mereka lagi. Karena Dongchul telah melakukan investasi besar-besaran untuk bisnis kepiting raja, yang diyakini Dongchul akan membuat keadaan ekonomi mereka akan segera membaik. Namun Jisoo yang mendengar hal tersebut malah semakin marah karena telah mencoba hal yang tidak pasti dikala ekonomi mereka sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya Mbak Jisoo pun pulang sendirian dan meninggalkan Dongchul. Singkat cerita, walau Mbak Jisoo sangat marah dengan Dongchul, di sisi lain dia juga masih sangat mencintai Dongchul. Lantas, Jisoo pun meminta Dongchul agar segera pulang ke rumah karena ia ingin tidur bersama Dongchul malam ini. Dongchul yang mendapat kabar tersebut jelas sangat senang dan bergegas pulang. Di sisi lain, Mbak Jisoo yang saat itu menunggu, tiba-tiba terdengar ketukan pintu dan ada orang asing yang berusaha masuk paksa ke dalam rumahnya. Ternyata mereka adalah orang suruhan dari Ji-tae yang memang berniat untuk menculik Jisoo. Dan setelah Jisoo sudah dibawa pergi oleh Ji-tae, Dongchul terkejut dengan keadaan rumahnya yang sudah berantakan dan melihat jendela rumahnya yang jebol. Dongchul jelas sangat panik dan mencoba mencari Jisoo kemana-mana, namun tidak kunjung menemukannya. Keesokan harinya, Dongchul langsung melaporkan penculikan istrinya itu ke pihak kepolisian. Namun polisi tidak bisa menemukan bukti apa-apa karena CCTV di area tersebut sudah disabotase sebelum mereka menculik Jisoo. Namun saat Dongchul keluar dari kantor polisi, Ji-tae malah menelpon Dongchul
dan memperingatkan agar tidak melibatkan polisi atau Jitai akan membunuh istrinya. Jitai juga mengajak Dongchul untuk bertemu secara langsung di sebuah restoran untuk membicarakan semuanya. Esok harinya, Dongchul datang di restoran tersebut untuk bertemu Jitai. Namun saat dirinya menunggu berjam-jam, si Jitai tidak kelihatan batang hidungnya sama sekali, Rek. Tiba-tiba HP yang terletak sedari tadi di meja Dongchul pun berbunyi. Dongchul lantas mengangkat HP tersebut dan ternyata si Jitai lah yang menelpon Dongchul. Dirinya mengaku tidak bisa menemuinya hari ini dan malah menawarkan sebuah uang yang sangat banyak di dalam tas yang ada di depan Dongchul. Uang tersebut dianggap Jitai sebagai uang untuk membeli istrinya agar Dongchul tidak merasa dirugikan karena Jitai telah mengambil Jisoo darinya. Dongchul yang curiga Jitai masih di area restoran tersebut dan melihat sebuah mobil yang akan pergi. Dirinya menyuruh Chunsik untuk menghadang mobil tersebut. Namun ternyata saat mobil itu dibuka, ternyata Jitai tidak ada di sana. Singkat cerita, Dongchul menuju ke kantor kepolisian untuk melaporkan kasus penculikan istrinya kembali dan menunjukkan uang dari Jitai. Pihak polisi yang sudah mendapat beberapa keterangan dari Dongchul dan membawa uangnya sebagai barang bukti guna investigasi lebih lanjut terkait masalah ini. Karena Dongchul sudah merasa putus asa dengan pihak kepolisian, ia pun meminta bantuan sahabatnya Chunsik untuk menghubungi salah satu kenalannya yang sangat terkenal bisa menuntaskan masalah apa saja, bahkan mencari orang yang diculik sekalipun. Namun orang itu hanya mau bergerak apabila ia dibayar dengan bayaran yang cukup tinggi. Disinilah kita akan diperlihatkan sifat asli dari Dongchul, di mana Dongchul pun akhirnya pergi ke tempat ketua Hang untuk meminta seluruh uang upahnya yang masih belum dibayarkan. Karena uang tersebut akan Dongchul pakai untuk membayar temannya Chunsik yang dipercaya bisa membantu Dongchul menemukan istrinya. Dengan sorot mata yang tajam, Dongchul meminta uangnya agar segera diberikan. Namun Hang malah menyuruh semua anak buahnya untuk menghajar Dongchul. Dengan mudah, Dongchul menghabisi semua orang dan tidak ada pilihan lain. Hang memberikan uangnya Dongchul. Singkat cerita, Dongchul bersama Chunsik menemui orang yang dimaksud. Pria itu bernama Detektif Kwon. Namun Dongchul tidak begitu percaya dengan detektif ini karena tingkahnya yang tidak meyakinkan dan malah meminta tambahan atas pencarian Jisoo. Dongchul pun memberikan waktu 1 hari agar Kwon bisa menemukan Jisoo. Jika tidak dapat menemukannya, maka kontrak mereka akan batal. Esok harinya, Detektif Kwon ternyata sudah bisa menemukan bukti-bukti siapa saja yang terlibat atas penculikan Jisoo. Akhirnya mereka semua segera menuju ke rumah pelaku yang diduga bekerja sama dengan si penjahat Jitai. Namun sesampai mereka di rumahnya, ternyata orang tersebut mengaku hanyalah orang suruhan Jitai yang membawakan uang ke restoran tempo hari. Dirinya juga mengaku bukan anak buah dari Jitai. Dongchul pun juga berusaha mencari informasi dari pria tersebut. Setelah mendapat beberapa petunjuk dari si pria, mereka segera bergegas menuju tempat yang sudah diberitahukan orang itu. Tempat di mana mobil-mobil ilegal diperjualbelikan. Mereka sampai di sebuah basement. Namun terlihat basement tersebut hanya sebuah kamuflase dari sebuah tempat judi, di mana banyak orang yang melakukan transaksi ilegal di sana. Mereka diarahkan ke ruangan bos pemilik tempat tersebut. Tanpa basa-basi, Dongchul menanyakan informasi siapa orang yang membeli mobil orang suruhan Jitai. Karena mereka terlalu to the point, membuat pemilik tempat itu curiga dengan tingkah laku mereka bertiga. Pemilik tempat tersebut pun memerintahkan semua anak buahnya untuk menghajar mereka. Melihat itu, Dongchul tidak gentar sedikit pun. Dirinya seorang diri menghabisi semua begunda
Dongchul menghampiri pemilik tempat tersebut. Singkat cerita, akhirnya mereka mendapat informasi yang dimana menunjukkan lokasi dari salah satu anak buah Jitai berada. Dan di sini kita akan benar-benar mengetahui identitas dari Dongchul sebenarnya, yang pada akhirnya Chun-sik menceritakan bahwasannya Dongchul adalah mantan seorang gangster yang terkenal sangat barbar dengan julukan si Banteng Merah yang sangat ditakuti oleh para begundal pada masa itu. Namun Dongchul akhirnya memutuskan bertobat dan memilih menjadi orang biasa setelah bertemu dan menikah dengan Jisoo. Karena Jisoo yang sangat ia cintai sedang dalam bahaya, terpaksa Dongchul kembali lagi memunculkan sisi barbar dari dirinya. Dongchul tidak berhenti berusaha untuk mencari keberadaan sang istri. Hingga pada satu waktu, Dongchul melihat beberapa wanita penghibur yang diantar oleh seorang pria. Saat Dongchul melihat bagian dalam mobil dan melihat kartu nama restoran yang saat itu digunakan untuk bertemu dengan Jitai, dirinya baru ingat kalau orang itu termasuk anak buah dari Jitai. Saat pria itu kembali, Dongchul berniat ingin bertanya baik-baik. Namun karena si pria itu sadar kalau Dongchul adalah suami dari Jisoo, ia langsung tancap gas membuat Dongchul sedikit terpental karena hal tersebut. Malam itu juga pihak kepolisian mengabarkan kepada Dongchul kalau ditemukan jasad seorang wanita yang ciri-cirinya sama seperti Jisoo. Beruntungnya, saat Dongchul melihat foto jasad si wanita, ternyata itu bukanlah Jisoo. Dongchul sangat lega mengetahui hal tersebut. Beberapa hari kemudian, detektif Kwon kembali menemukan beberapa bukti kasus orang hilang yang mengarah pada keterlibatan Jitai. Mereka akhirnya menemui seorang pria yang dahulu juga mengalami nasib serupa dengan Dongchul, yang dimana istrinya diculik oleh Jitai. Lantas pria itu pun mengatakan yang sebenarnya tentang Jitai, bahwa dia adalah jenis orang gila yang sangat terobsesi dengan perdagangan wanita untuk dijadikan wanita penghibur, di mana Jitai selalu menculik perempuan yang rata-rata mempunyai masalah keuangan dalam keluarga mereka, agar dirinya bisa membayar semua wanita yang ia ambil dari orang lain sebagai kompensasi. Dan dari cara tersebut, rata-rata keluarga korban pasti menerima uang itu sebagai kompensasi dari istri dan anak-anak perempuan mereka yang dibawa oleh Jitai. Singkat cerita, setelah mendapatkan petunjuk tentang Jitai, Dongchul pun teringat dia pernah mendapatkan kartu nama yang sama saat mobilnya ditabrak oleh Jitai tempo lalu. Dongchul pun langsung pergi ke tempat yang tertulis di kartu nama itu. Ternyata benar, di sana ia menemukan salah seorang anak buah Jitai yang menabrak mobilnya. Tanpa banyak basa-basi, Dongchul pun langsung membawa anak buah Jitai ke tempat si detektif agar bisa menginterogasinya. Dan ketika mereka akan menyiksa anak buah Jitai dengan menyetrumnya, tiba-tiba Jitai menghubungi Dongchul dan memperkenalkan dirinya dengan sangat bangga. Jitai mengaku sangat terganggu dengan Dongchul karena selama ini orang yang dirinya tawar dengan uang tidak ada yang berani melawannya. Karena kesal, Jitai pun mengajak Dongchul untuk berlomba siapa yang lebih dulu membunuh antara anak buah Jitai atau Jisoo. Karena tidak mau kehilangan Jisoo, mau tidak mau, Dongchul pun mengikuti permainan Jitai dan berhasil terlebih dahulu membunuh anak buah Jitai sebelum Jisoo tewas. Setelah itu, Jitai meminta uangnya kembali jika ia mau istrinya selamat. Dan dari sisi lain ternyata anak buah Jitai tidak mati karena Dongchul hanya membuatnya pingsan saja. Karena hal itu akhirnya anak buah Jitai memberitahukan semua informasi yang terkait dengan Jitai. Anak buah Jitai mengkonfirmasikan bahwa benar selama ini Jitai selalu menculik wanita yang dia anggap bisa menghasilkan uang sangat banyak untuknya. Tidak peduli dengan keadaan wanita itu seperti apa, dan Jitai juga selalu memberi kompensasi kepada pihak keluarga mereka. Namun sayang, ternyata anak
buah Jitai ini tidak tahu posisi detail dari Jitai saat ini. Karena si Jitai ini selalu berpindah-pindah tempat agar jejak mereka tidak ketahuan. Karena Dongchul ingin mengambil istrinya kembali dalam keadaan sehat walafiat, dengan terpaksa ia pun mengambil uang yang tempo hari mereka berikan kepada pihak kepolisian sebagai barang bukti. Singkat cerita, Dongchul berangkat dengan mengikuti rencana dari si detektif agar berhasil mengambil uang di kantor polisi tanpa ketahuan. Chun-sik dan Kwon menyamar sebagai utusan kejaksaan negeri untuk mengambil uang itu. Namun ternyata usaha mereka tak semulus yang dipikir. Saat mereka sudah ketahuan bukan seorang staf kejaksaan, Dongchul pun berinisiatif membuat keributan di luar kantor polisi dengan meledakkan sebuah mobil agar Chun-sik dan Kwon memiliki kesempatan untuk kabur dari dalam kantor. Usaha tersebut membuahkan hasil. Mereka berhasil mendapatkan uang tersebut. Singkat cerita, mereka semua segera bergegas pergi ke tempat yang sudah dijanjikan Jitai untuk bertemu di sana. Di sisi lain, kita melihat Jisoo saat ini sedang berusaha mati-matian keluar dari ruang isolasi mereka bersama korban lainnya yang bernama Sohyun. Jisoo berusaha membuka paksa jendela besi itu agar mereka bisa kabur dari ruangan itu. Sampai akhirnya mereka berhasil membuka jendela tersebut. Jisoo segera keluar dari celah tersebut, disusul dengan Sohyun. Namun sayangnya, Sohyun malah tertangkap sebelum dia berhasil keluar dari jendela. Jisoo terpaksa berusaha kabur seorang diri. Di jalan, dirinya memberhentikan taksi yang sedang lewat dan segera menuju kantor kepolisian. Namun naas, tepat di depan kantor polisi, Jitai sudah menunggu Jisoo. Dan kembali lagi Jisoo tertangkap oleh Jitai. Di lain sisi, Dongchul sudah sampai di tempat persembunyian Jitai. Dirinya segera mencari keberadaan sang istri. Di sana, Dongchul juga dihadang oleh beberapa anak buah dari Jitai. Dan seperti biasa, dengan mudah Dongchul menghabisi mereka semua. Bahkan salah satu anak buah dari Jitai yang ahli bela diri dibuat tidak berdaya di hadapan Dongchul. Sementara di sisi lain, Chun-sik dan detektif Kwon menyelamatkan para wanita yang akan dipindahkan oleh anak buah Jitai. Terlihat di sini Dongchul sudah mencapai batasnya. Namun karena dirinya sangat ingin bertemu dengan istri kesayangannya, Dongchul sekuat tenaga menghajar mereka semua. Singkat cerita, akhirnya pihak kepolisian berhasil menyusul mereka dan menyelamatkan para wanita yang diculik oleh Jitai dan menangkap semua anak buah Jitai. Sementara itu, Dongchul masih terus mencari Jisoo yang berhasil ditangkap kembali oleh Jitai. Di tengah perjalanan, Dongchul berpapasan dengan Jitai. Tanpa basa-basi, Dongchul pun langsung mengejar Jitai hingga terjadilah kejar-kejaran yang sangat panjang di antara mereka. Namun pengejaran Dongchul tidaklah mudah karena Jisoo berada di dalam mobil bersama Jitai. Hal itulah yang membuat Dongchul harus berhati-hati agar tidak melukai Jisoo. Hingga sampai pengejaran itu yang berlangsung cukup lama. Dan saat itu mobil yang dikendarai oleh Jitai pun oleng dan terlihat akan keluar dari lintasan jalan. Karena tidak ingin Jisoo terluka, Dongchul membuat laju kendaraannya semakin kencang dan menghadang mobil Jitai yang saat itu akan keluar lintasan jalan. Alhasil, mobil Dongchul terpental jatuh. Jitai yang berpikir Dongchul sudah tidak berdaya, dirinya membawa sebilah kapak dan menghampiri mobil Dongchul. Dengan gilanya, Jitai menghantamkan kapak dari setiap sisi mobil Dongchul. Dongchul yang tidak tinggal diam dan balik menghajar Jitai sampai benar-benar puas. Akhirnya, Dongchul pun berhasil menyelamatkan Jisoo dan juga beberapa wanita yang diculik oleh Jitai. Dongchul dianggap sebagai pahlawan karena telah berhasil membongkar bisnis perdagangan manusia yang selama ini dikendalikan oleh Jitai.
Setelah beberapa bulan kemudian, kapal yang mengangkut kepiting raja investasi Dongchul dan Chun-sik pun mendarat di Korea. Ternyata investasi itu bukan suatu kebohongan belaka. Berkat investasi itu juga, ekonomi Dongchul kini benar-benar sudah membaik. Bahkan, kini Dongchul memiliki sebuah restoran sendiri dan film Unstoppable pun tamat. Ya, seperti itulah teman-teman kisah dari mantan anggota gangster yang memiliki misi untuk menyelamatkan istrinya. Memang harta paling berharga adalah keluarga. Oke, buat arek-arek saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton. Jika ada kurang atau